Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala al-musannif al-mabhathu tsani fil imani bil malaikati wa yashtamilu ala thalathi masailah. Pembahasan yang kedua, fil imani menjelaskan tentang iman bil malaikati kepada para malaikat. Wa yashtamilu ala thalathi masailah. Dan pembahasan yang kedua ini mencangkup terhadap 3 permasalahan atau 3 pertanyaan serta jawaban. Jadi pembahasan yang kedua ini akan kita bahas adalah menjelaskan tentang iman kepada para malaikat. Sebelum kita bahas, mari kita ketahui terlebih dahulu siapa malaikat itu. Jadi di sini telah dijelaskan apa malaikat itu, siapa malaikat itu, terbuat dari apa malaikat itu. Di dalam pembahasan yang kedua ini tentang iman kepada malaikat ini dijelaskan. Mari kita mulai. Yang pertama, permasalahan yang pertama, sin as-soal, pertanyaan, man al-malaikatuh, siapa malaikat? Siapa malaikat itu? Jim, al-jawab, hum ajsamun latifatun makhluqatun min nurin la ya'kuluna wa la yashrabuna wa hum ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah ajsamun latifatun, jisim-jisim yang lembut, makhluqatun min nur, yang diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat itu adalah jisim yang halus, jisim yang lembut, makhluqatun yang diciptakan min nurin, dari cahaya. Jadi malaikat itu adalah diciptakan dari cahaya. La ya'kuluna, malaikat tidak makan, wala yashrabuna, juga tidak minum. Wahum, malaikat adalah ibadun, hamba-hamba Allah, mukramuna, yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarhum, malaikat tidak bermaksiat atau malaikat tidak bermaksiat dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat mengerjakan apa-apa yang telah diperintah oleh Allah. Jadi saya ulangi, malaikat itu adalah jisim-jisim yang lembut, jisim-jisim yang halus, yang terbuat dari cahaya. La ya'kuluna wa la yashrabuna, tidak makan dan tidak minum. Malaikat juga adalah hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakan. Malaikat-malaikat tidak bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah dan mengerjakan segala sesuatu yang telah diperintah oleh Allah. Telah kita ketahui siapa malaikat itu. Pembahasan selanjutnya, permasalahan yang selanjutnya, hal yaro al-basharu al-malaikata. Pertanyaan yang selanjutnya atau permasalahan yang selanjutnya, apakah manusia biasa bisa melihat malaikat? Ini pertanyaannya sangat memiliki perkara yang ingin kita tahu. Pasti kita ingin tahu apakah malaikat bisa melihat para malaikat, apakah para manusia bisa melihat para malaikat. Jawabannya adalah la yaro al-basharu ghairul anbiya'i al-malaikata. Manusia biasa selain para nabi tidak bisa melihat malaikat. Jadi kalau dari poin ini berarti kalau manusia biasa kecuali para nabi tidak bisa melihat malaikat. Jadi kalau para nabi itu bisa melihat malaikat. Idza kanu ala suwarihim al-asliyati, jika para malaikat itu dalam bentuk aslinya atau dalam wujud aslinya.
Jadi karena malaikat itu adalah jisim-jisim yang halus, jika malaikat dalam bentuk aslinya, maka manusia selain Nabi tidak bisa melihat malaikat. Li'annahum ajsamun latifatun, karena malaikat itu adalah jisim-jisim yang latifatun, yang lembut, yang halus. Kama annahum la yarawnal hawa'a ma'a kaunihim jisman mali'an lil fadha'i. Sebagaimana malaikat tidak bisa melihat udara, ma'a kaunihim, padahal malaikat itu adalah jisman mali'an lil fadha', adalah jisim yang mengisi ruang-ruang atau mengisi tempat-tempat yang ada di hamparan udara. Likauniha latifatan, karena malaikat itu adalah perkara yang sangat halus sehingga tidak bisa dilihat. Tetapi ingat tadi malaikat manusia selain para nabi tidak bisa melihat malaikat jika malaikat itu dalam bentuk aslinya, yakni dalam bentuk yang halus, yang lembut. Tetapi wa amma idza tashakkalu bisurati jismin kasifin kal insan fayarawnahum. Akan tetapi jika malaikat itu berubah atau menyamar dengan bentuk jisim yang kasar atau jisim yang terbentuk kal insani, seperti manusia, maka fayarawnahum, maka manusia atau al-bashar bisa melihat para malaikat. Jadi tapi catatannya jika malaikat itu berubah menjadi jisim yang kasifah atau jisim yang kasar atau jisim-jisim yang terbentuk seperti manusia. Jadi kalau malaikat itu dalam bentuk aslinya, maka tidak bisa kita manusia biasa melihat malaikat. Wa ru'yatul anbiya'i lahum ala suwarihim al-asliyati khususiyatun. Sedangkan para nabi bisa melihat malaikat. Jadi para nabi bisa melihat malaikat ala suwarihim al-asliyah, dalam bentuk para malaikat yang asli. Khususiyatun adalah suatu keistimewaan. Jadi para nabi bisa melihat malaikat itu dengan bentuk aslinya, itu adalah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Khussu biha litalaqil masaila ad-diniyah. Dikhususkan atau keistimewaan itu diberikan kepada para nabi litalaqil masaila, untuk menampani atau untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah ad-diniyati, yang sebangsa agama. Jadi agar malaikat memberikan wahyu itu mudah, atau memberikan risalah yang dari Allah yang akan disampaikan kepada para nabi itu mudah. Sehingga untuk apa? Litalaqil masailad diniyah, ya untuk menyampaikan masalah-masalah yang sebangsa agama. Wal ahkamis syariati, dan hukum-hukum syariat. Jadi alasan yang kedua mengapa kok para nabi bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya itu adalah untuk menyampaikan hukum-hukum yang sebangsa syariat. Walau istaghrabu wujudu ajsamin bainana la naraha bil aini. Tidak dianggap aneh adanya jisim-jisim di antara kita yang kita tidak bisa melihatnya dengan mata. Ingat ya. Jadi tidak dianggap aneh adanya jisim-jisim di antara kita la naraha bil aini, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Wa fil mu'tadi ma yuqarribu dzalika lidhihni. Apa perkara yang biasa, yaitu ya sesuatu yang bisa kita pahami atau bisa mendekatkan pemahaman kita kepada hati, dalam artian bisa mentaslimkan kita, bisa memberikan pemahaman kita bahwasanya tidak dianggap aneh adanya beberapa jisim di antara kita yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Wa yarfa'u lahu al-ghubna, dan dapat menutupi, dalam artian dapat membuka hati kita dari penutup yang menyebabkan kita tidak paham. Coba ini contohnya ya. Contohnya adalah fa inna amamana katsiran minal ajsami al hayyati wa ghairil hayyati la yudrikuha al basaru.
Sesungguhnya di antara kita, di depan kita itu banyak daripada jisim-jisim yang hidup ataupun yang tidak hidup, yang tidak bisa kita temui dengan penglihatan kita. Walau la an-nadharu la dhannanna annaha laisa laha ainun wala asarun. Jika tidak adanya penglihatan, dalam artian walau la an-nadharatu, jika tidak karena penglihatan, la dhannanna annaha laisa laha ainun wala asarun, maka kita akan menyangka bahwasanya jisim-jisim yang hidup itu tidak memiliki ainun atau tidak memiliki benda atau tidak memiliki bentuknya, wala asarun, dan juga tidak ada bekasnya. Kalau seandainya kita itu nanti tidak melihatnya. Kama la yustaghrabu ihtisasul baudi bil absari asya'a la tudrikuha sairul absar. Sebagaimana tidak juga dianggap aneh kekhususan sebagian bil absar dengan suatu penglihatan. Dalam artian ada beberapa kekhususan ya la tudrikuha sairul absar yang tidak bisa ditemukan oleh semua penglihatan. Jadi kan ada beberapa manusia atau beberapa mata itu yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh penglihatan yang lain. Fi quwwatil idraki wa dha'fihi ibratan liulil absar. Jadi ya ada penglihatan manusia biasa itu yang tidak sama dengan yang lain. Sehingga ada juga yang bisa melihat perkara-perkara di antara kita yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang atau penglihatan yang lain. Nah, itulah beberapa dalil bahwasanya malaikat itu bisa dilihat oleh para nabi karena keistimewaan untuk menyampaikan masalah agama dan beberapa hukum-hukum syariat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ma wadhaiful malaikati. Apa pekerjaan malaikat itu atau apa kegiatan para malaikat itu? Nah, ini kan pertanyaan. Malaikat diciptakan pasti untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Jadi apa saja tugas-tugas para malaikat tersebut? Mari kita bahas. Al-jawab, jawabannya minal malaikati rusulun bainal maula subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara malaikat itu memang ada beberapa malaikat yang memang diutus oleh Allah. Jadi ada beberapa malaikat yang diususkan dan memiliki tugas-tugas yang tidak sama dengan tugas-tugas malaikat yang lain. Apa saja itu? Wa baina anbiya'ihi wa rusulihi, dan juga di antara para nabi dan utusannya. Contohnya apa? Contohnya malaikat siapa dan tugasnya apa? Jibril alaihi salamu. Seperti contohnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya apa? Untuk menyampaikan wahyu. Wa minhum hafadhatun alal ibad. Di antaranya juga ada malaikat-malaikat yang menjaga hamba-hamba Allah. Kemudian diantaranya juga wa minhum man yaktubu a'malal ibadi min khairin wa syarrin. Ada malaikat yang menulis pekerjaan atau amal-amalnya seorang hamba, baik amal yang bagus atau amal yang tidak bagus atau yang jelek. Ya, contohnya lah malaikat yang menulis amal kita. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Nah, itu adalah contoh malaikat-malaikat yang memang memiliki tugas khusus. Wa minhum, diantaranya lagi adalah mewakiluna bil jannah. Ada malaikat-malaikat yang dipasrahkan atau yang dipasrahi untuk bisa menjaga surga wa naimiha, dan nikmat-nikmat surga. Berarti malaikat Ridwan. Wa minhum muwakkaluna bin nar wa adabiha. Juga diantaranya ada malaikat yang dipasrahi untuk menjaga neraka wa adabiha, dan siksa neraka. Siapa itu? Ya malaikat Malik. Wa minhum hamalatul arsy. Diantaranya juga ada malaikat untuk hamalatul arsy, untuk apa ya, menjadi yang untuk menjaga keutuhan daripada ars atau langit itu. Wa minhum qaimuna bi masalihil ibad. Juga diantaranya ada malaikat-malaikat yang tugasnya adalah bi masalihil ibad, ya untuk menyampaikan kebagusan-kebagusan atau masalah-masalah kepada para hamba. Wa mana fihim, dan juga kemanfaatan untuk kepada para hamba Allah.
ila ghairi dzalika, hingga tugas-tugas yang lain, mimma umiru bihi, dari beberapa tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat. Jadi ya tugasnya malaikat itu banyak, tapi memang setiap malaikat itu tidak sama. Semoga kita selalu beriman kepada para malaikat dengan pembahasan kitab Jawahirul Kalamiyah ini. Semoga kita juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beriman, bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.